ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah terselesaikan semua amanat yang dititipkan kepada kami, yaitu pembangunan gedung PPTQ Himah Aliyah yang kedua, selesai pengecoran ke lantai 5 atau atap. Dan kita berencana terus untuk melanjutkan pembangunan. Yang kita butuhkan saat ini adalah bata ringan atau herbal senilai 460 meter dan per meter Rp70.000. Bagi sahabat-sahabat yang ingin menitipkan sedekahnya, kami persilahkan untuk jariah. Tafadhol sebagai jariah kita semua, dan semoga Allah SWT menerima amal baik kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Tak ada kata lain ketika kita mengupload video kecuali kita berharap sebagai salah satu wasilah. Jadi tidak ada kita tendensi apapun, kecuali kita hanya ingin berdakwah, kecuali kita ingin menyampaikan sebuah kebenaran, kecuali kita akan menyampaikan, membongkar praktek penipuan yang berkedok agama terhadap umat, ribuan bahkan ratusan ribu umat yang ada di Indonesia yang berbentuk jamaah ini. Alam mereka, artinya alam mereka jamaah dalam tanda kutip, alam mereka. Alhamdulillah pula Syekh Abdullah Mas'ud sudah hadir di safari dakwahnya beliau kemana-mana, juga menyuarakan tentang kesesatan Islam Jamaah, baik di Klaten kemarin, di Yogyakarta, bahkan di Magelang. Informasinya malah semakin baik karena beliau dihadirkan di forumnya MUI, tokoh-tokoh agama, bahkan di Polres juga. Artinya dihadiri oleh Polres maksudnya. Semakin banyak orang-orang yang bahasa kita yang menyuarakan kebenaran, termasuk sahabat baru saya karena baru mengenal berapa hari, Mas Arif Mukhtar, Ustadz Arif Mukhtar, pemilik channel Azan Santai, juga ikut tergerak hatinya, ikut mendakwahkan, ingin dakwahkan, membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat, yang sempat berkolaborasi dengan saya di sini. Beliau datang di sini. Jadi kalau ada komentar misalnya
kasihan Anda itu ditipu oleh Ustadz Ikhwan Hadi misalnya. Ada toh komentarnya kan ada itu di kita baca di mana ini? Di sini ya insya Allah ya. Kita baca ada kok komentarnya itu. Mana? Intinya pokoknya saya dikira dikira apa? Dikira mengapusi, dikira menipu, dikira menyesatkan beliau. Padahal kita jelas-jelas bahwasannya kita itu kedatangan beliau, kita didatangi. Ya didatangi, memang Mas Arif ini memang sedang ada masalah gitu aja tentang kontennya yang bermasalah dengan Islam Jamaah LDI. Nah, beliau ingin mengkonfirmasi aja, benar enggak sih apa yang diucapkan, apa yang ada dalam beberapa artikel-artikel, tulisan-tulisan. Dia sangat tercengang sekali. Oh sampai koyongono bahasanya, oh sampai koyongono. Artinya benar adanya, bahkan saya katakan saya bisa menjamin sahabat-sahabat mantan-mantan Islam Jamaah, insya Allah satu suara, satu kata sama menyatakan bahwa Islam Jamaah itu tetap melaksanakan, tetap mempunyai keyakinan takfir. Begitu pula saya lihat safari dakwah Ustadz Abdullah Mas'ud, juga beliau menyuarakan tentang bahaya takfiri, pembuka takfiri dan lain sebagainya. Yang keliling daerah, keliling beberapa kabupaten. Alhamdulillah, bismillah, dan ini akan membuahkan hasil. Tapi lagi-lagi orang yang terdoktrin lama dalam Islam Jamaah akan mengatakan, silakan Anda berkicau, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin, katanya. Kalian makar berapa kali, tidak akan berhasil, karena Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya zat yang menangkis, memakar. Saya katakan kita tidak makar, kita tidak sedang membuat kerusakan menurut bahasa kita dan bahasa orang umum kaum muslimin. Adapun bahasanya jamaah ya kita dianggap orang yang makar, orang yang membuat kerusakan. Tafadhol. Silahkan, namun kita yang jelas, yang pastinya kita tidak membuat makar, tidak membuat sebuah gerakan untuk merusak, tidak. Kita sedang menyadarkan. Awake dhewe nyadar nih. Kita tuh nyadarkan. Makanya kemarin saya mewanti-wanti kepada Mas Arif Mukhtar yang pemilik channel Azan Santai itu. Jangan lupa diniatkan kita itu dakwah. Antum membantu kami para mantan berdakwah. Membantu, sifatnya membantu. Karena kita sendiri juga, bahasa kita sendiri juga butuh bantuan, butuh kerjasama, butuh kekompakan sesama kaum muslimin yang lain, baik mantan maupun tidak mantan. Harus saling menyatu dalam rangka dakwah. Karena kasihan sekali ya. Coba jamaah-jamaah itu niatnya pengen mlebu surga tenanan. Nah, di sela-sela itu alhamdulillah bismillah ya. Bismillah ya. Bukan di sela-sela ya, saat bebarengan aja MUI mengeluarkan buku, menerbitkan buku, memasarkan gitu aja lah. Bahasa simpelnya, mengedarkan buku yang berjudul Buku Pembinaan LDI Paradigma Baru. Kita baca bukunya tadi ya, sudah kita cuplek dengan Mas Surholis, ada beberapa judul yang cukup menarik. Sebenarnya kami tidak berhenti di situ. Kami juga meminta kepada para bapak-bapak kiai-kiai yang duduk di Majelis Ulama Indonesia, jangan sampai buku ini hanya sebagai umpan. Saya katakan jangan sampai buku ini sebagai umpan liar yang kemudian hanya menyebar, ditangkap mantan, dibaca oleh mantan,
Lalu yang kami takutkan adalah apa yang terjadi? Kemudian ada hal-hal yang tidak gitulah yang terjadi lah. Akhirnya bapak-bapak MUI semacam tidak tahu menahu. Harapan kami dan kami insya Allah biidznillah, semoga saja nanti kami berharap setelah pemilu biar lebih kondusif. Karena pemilu itu sedang semua fokus kepada berita isu pemilu. Gitu toh, sahabat-sahabat penonton. Saya berharap buku ini dibedah. Siapa yang membedah? Tentunya adalah yang mengeluarkan. Dari karena itu Majelis Ulama Indonesia, kami berharap yang membedah adalah sahabat-sahabat, para kiai-kiai, para bapak-bapak sepuh di MUI. Bedah. Dibedah ya, dibedah. Saya berharap sekali dibedah skala nasional, tafadhol. Secara provinsi, tafadhol. Secara kabupaten per kabupaten, tentunya para MUI di berbagai kabupaten mendapatkan buku itu dan dibedah. Jangan mantan. Kalau mantan bukan membedah ya cuman baca-baca, semisal saya Mas Sanjaya itu ya baca, biasa baca. Dan kita pun sumber utama, sumber primer kok, walaupun tidak tertulis dalam situ, tapi kita kan tahu istilahnya paling ini bantahnya ini. Tapi kami berharap karena itu tertulis ada Majelis Ulama Indonesia, kami sangat berharap itu dibongkar, dibedah di kaum muslimin secara umum, tentunya di kalangan siapa yang menyampaikan adalah bapak-bapak dari kalangan para kiai-kiai dari kalangan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kenapa kok saya mengatakan seperti itu? Agar tidak terjadi umpan saja, pancingan saja. Kita ingat persis dulu ada PDF yang beredar tentang penonaktifan pengurus MUI dari warga LDI. Ada tahu itu? Itu kan di-share. Sampai grassroots paling bawah terjadi sebuah miskomunikasi. Sahabat saya malah dituduh bahwa itu hoax. Bahkan paling arus bawah tidak mengakui. Itu resmi enggak loh. Kalau enggak resmi nanti hoax, UU ITE. Nah. Lah kan ini kan jadi blunder nanti. Makanya kami sangat berharap sekali kepada bapak-bapak para kiai, bedah skala nasional di Jakarta, skala provinsi maupun skala kabupaten, kalau perlu skala kecamatan dibedah semua. Kalau ingin mungkin secara fakta, ini kan tertulis nih dalam namanya tulisan, hanya tulisan. Kalau ingin pembuktian secara nyata nanti bisa kita dampingi. Jadi bukan hanya secara tulisan aja. Tapi benar nggak tulisan seperti ini? Anda pernah di mana? Anda mendoktrin saat apa? Oh, insya Allah bismillah kami siap 100%. Kami siap 100%. Insya Allah lah, insya Allah bismillah. Jadi bapak-bapak MUI, para kiai membacakan itu tadi di hadapan mungkin ya ormas-ormas Islam yang lain. Kalau itu disebut dengan membongkar, membedah terlalu besar, ya sudah disosialisasikan. Disosialisasikan bahwasanya buku ini berjudul ini, judul setiap poinnya ini, lalu kita konfirmasikan benar. Wahai para mantan, benar nggak ini? Oh benar. Insya Allah bismillah. Bahkan kita sangat aplikatif, memberikan contoh-contoh yang jelas. Contoh-contoh nanti setiap bab itu ada contoh-contohnya. Jadi jangan mantan yang membacakan. Tadi juga saya sudah ngobrol dengan Mas Nur Khalis, kebetulan beliau pulang sekarang. Sekarang misalnya kita baca nih, ya ada hal yang mungkin kita agak maju mundur.
nanti kita baca, kita bedah 2 orang, ternyata MUI kabupaten nggak sinkron, kok saya didahului, kan nggak enak nih. Kok saya didahului, padahal ini belum dibacakan secara, ya karena ini berawal bukan sebagai karya tulis. Kalau saya katakan bukan sebuah karya tulis yang dinarasikan seperti orang yang mengarang, enggak, tapi ini berdasarkan fakta, dan ini juga dalam membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia, bukan hanya sekedar cerita, karena pelaku-pelakunya masih ada, korbannya masih ada, mantan-mantannya masih ada. Kenapa diwujudkan buku? Karena tidak semua kaum muslimin mengerti. Ini bukan cerita yang kemudian dibacakan hanya sekedar cerita, bukan, tetapi ini sedang berjalan bergulir sampai sekarang. Tadi saya ngobrol dengan Mas Nurholis ya, kebetulan sini tadi pas dapat buku tadi juga. Ya bang, ya itu tadi. Nah, di bedah, kita yang membongkar, membuka, ya lagi-lagi nanti ada 2 kemungkinan kita takut. Yang pertama adalah bapak-bapak MUI takut tersinggung, saya nggak bedah, kalian mengapa bedah? Maka kalau saya katakan ya sifatnya kayak Mas Fiska Sanjaya, yang dilakukan Mas Fiska Sanjaya, ya lebih pada ya sekedar nyomot-nyomot, buka-buka aja, membaca biasa. Tapi yang paling kita tunggu-tunggu mungkin ba'da pemilu, mungkin ya, semoga pemilunya nanti Allahu a'lam bishawab, artinya setelah rangkaian pemilu sudah selesai lah. Kita kok punya angen-angen nih, cocok enggak nanti buku ini disosialisasikan, kalau nggak mau dibedah ya disosialisasikan kepada kaum muslimin yang lain. Insya Allah biidznillah Solo Raya siaplah memfasilitasi. Nanti datang berbagai provinsi, berbagai daerah, kita undang Pak MUI-nya untuk membacakan. Dan kalau perlu misalnya kita juga sanggup pula menjadi persaksi hidupnya. Apakah seperti ini? Oh benar. Apakah seperti ini? Oh benar. Agar lebih meyakinkan. Kalau yang baca mantan lagi-lagi tuduhannya ya sakit hati. Kalau yang menerangkan mantan lagi-lagi ya bong deleming, biasa mantan itu menjelek-jelekkan mantannya itu hal yang biasa. Itu paling saya nggak suka ya. Jadi seakan-akan sesuatu yang biasa, orang yang keluar menjelek-jelekkan itu biasa. Padahal kita tidak menjelek-jelekkan. Beberapa kali saya menantang kepada buzzer Islam Jamaah juga mengapa apa yang saya katakan, bagian mana yang saya jelek-jelekkan? Sebelah endi sing tak elek-elek, sebelah endi. Lagi-lagi dia mengatakan sudah hormati keyakinan masing-masing. Keyakinan yang model apa Anda? Adakah perbedaan keyakinan Anda dengan kami? Ini kan bulat. Tetapi kalau yang menyampaikan ini bapak-bapak MUI, bapak-bapak MUI pusat maupun daerah maupun provinsi, insya Allah, dan diundangkan oleh ketua-ketua ormas, dan saya harapkan seperti itu disosialisasi, termasuk dari warga Islam Jamaah atau LDI tadi yang mendapat apa itu yang sedang dibina, ini kan dibina nih. Itu permintaan kami satu itu. Yang kedua, sahabat-sahabat banyak yang khawatir nanti bukunya diborong. Sekarang itu zaman digitalisasi. Sekarang itu mencetak lebih mudah. Diborong, biarin diborong. Kan ini materinya sebenarnya kan untuk warga LDI itu. Jadi pas. Jadi pas lah, ya kan pas akhirnya. Kan ini materi pembinaan. Buku pembinaan. Berarti siapa yang dibina? Ya warga LDI. Pembinaan LDI berparadigma baru. Yo pas, mau diborong mereka ya pas lah. Dan biarkan saja. Ini kan zaman digital nih, kan gampang ngecetak buku, gampang ngecetak buku. Selama filenya masih ada, cetak terus aja.
borong buat lagi, borong buat lagi, borong buat lagi. Berarti laris, dan itu apa yang menjadi tujuan kita pas. No. Jangan takut, sahabat-sahabat itu kan ada yang WA saya sampai japri ke saya. Ustadz, jangan sampai itu diborong oleh Islam Jamaah. Jangan sampai diborong oleh warga LD. Duh, kenapa diborong? Pas malahan. Tapi nggak dibaca, dibuang. Ya kita buat lagi. Enak. Yang penting filenya jangan hilang. Buat lagi, terus panganan entek, goreng meneh, entek, goreng meneh, entek, goreng meneh, itu aja. Malah lumayan laris tuh malah. Berarti diborong terus berarti ya? Enggak. Kalau dulu sih mungkin setelah dibeli hilang dari daratan yo. Kan banyak itu dulu di Sriwedari, di Gramedia. Ada model-model buku seperti itu, ya sudah. Dibeli hilang, sudah nggak ada filenya mungkin. Tapi enggak ini. Yang penting filenya aman. Kalau filenya aman, insya Allah sudah. Dan itu makosid sebagai tujuan utama diterbitkannya buku ini berarti pas. Nah, lalu kalau seperti itu ada usulan kami yang ketiga, Bapak-bapak MUI. Kalau seperti itu sesuai dengan judulnya, Bapak membuka kajian pengkajian itu khusus warga mereka. Astaga, kan mereka pegang materi nih. Maka bapak-bapak MUI, Majelis Ulama Indonesia, bapak-bapak pro kiai, datang aja sambil bawa buku itu. Sifatnya pembinaan, itu materi tertulis. Kalau butuh takkid penguat, artinya pelaku atau mantan pelaku, ajak kita. Siap-siap. Datang di masjid-masjid daerah, datang di gedung-gedung daerah. Di gedung-gedung daerah didatangi. Siap tak? Oh siap. Sangat-sangat siap. Yang penting kita sifatnya hanya mendampingi beliau. Bahkan kita menjadi pemateri pun siap. Tadi pemateri secara lisan atau secara pembuktian, oh siap kita. Ya. Jadi buku ini bukan hanya dilepas, dilempar hanya di Shopee, kemudian banyak yang mengiklankan dari kawan hijrah. Iya bagus, satu sisi bagus, alhamdulillah banyak tersebar kemana-mana. Namun jangan biarkan ini hanya liar. Tanpa ada pertanggungjawaban, ada pendampingan. Gimana kawan-kawan? Cocok enggak? Cocok enggak? Cocok ya kira-kira ya, insya Allah bidilah cocok ya. Kalau nanti hanya dibiarkan, hanya dilempar di khalayak umum, yang membaca Ribat Akhli Salim, yang membaca Mas Sanjaya, yang membaca nanti dari Anas Channel TV, Anas TV Channel, ya lagi-lagi mereka akan mengatakan hoax. Lagi-lagi mereka akan mengatakan wis dusta fitnah, ngapusi, itu wong loro hati, wong sakit hati. Balik lagi. Dan yang paling parah kadang-kadang, naudzubillah min syarri dzalik, saya katakan naudzubillah min syarri dzalik karena semoga tidak terjadi. Kemudian lepas tangan. Enggak. Surat jelas-jelas ada tanda tangannya, ada stempelnya jelas-jelas. Yang sudah beredar apa itu PDF-nya. Ada sahabat itu bahasanya ditakut-takuti, awas itu hoax. Nanti kamu kena itu. Mana ada MUI melarang warga LDI untuk jadi pengurusnya. Makanya kalau buku itu sudah diterbitkan, ada permintaan 3 ini tadi ya. Satu, apa? Yang menyampaikan adalah MUI, sosialisasi MUI kepada seluruh kaum muslimin. Ya, tentunya melalui jajaran-jajaran sesuai dengan
apa jajaran-jajaran MUI mulai dari atas sampai bawah. Sampaikan. Dan kalau membutuhkan saksi di setiap babnya itu tadi, baiat misalnya, imaroh sebenarnya dalam kenyataannya bagaimana? Insya Allah saya katakan lagi, insya Allah biidnillah para mantan siap mendampingi. Bukan hanya saya, yang lain juga siap insya Allah ya. Yang kedua, buat aja sebanyak-banyaknya, diborong enggak apa-apa. Kan itu kan buku pembinaannya pas, berarti diborong jangan takut. Selama file masih ada, tapi kalau filenya sudah hilang ya wassalam. Untung tadi di Bat Akhir Salim sudah dapat 2. Jadi kalau filenya hilang tinggal fotokopi aja, scan, fotokopi, selesai. Fotokopi juga ada mesinnya di rumah. Jadi jangan takut sahabat-sahabat mantan. Ya ada yang WA masanya langsung WA ke saya. Dan yang ketiga, apa harapan kita? Karena itu buku pembinaan, sudah kalau bisa malah memang ini dijatahi. Nah, lalu kita terjun ke golongan tersebut, LDI tersebut. Kita sampaikan. Lagi-lagi kalau membutuhkan mantan sebagai saksi hidup, saksi pelaku, saksi nyata, bukan hanya saksi menyaksikan, tapi pelaku, mantan pelaku, biidnillah, wa bi'aunillah, bismillah, kurang apa nih, biidnillah dengan izin Allah, wa bi'aunillah dan dengan pertolongan Allah, wa bismillah dan dengan menyebut nama Allah, insya Allah siap. Ya, insya Allah siap. Jadi bukan hanya dibiarkan secara apa bahasa secara liar. Secara liar tadi takutnya. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Tak ada kata lain kecuali ini dalam rangka untuk apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dalam rangka untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat saudara jamaah Islam jamaah. Dan semoga YouTuber yang lain selain Mas Arif Mukhtar ini juga semoga juga tertarik dengan membahas pembahasan seperti ini sehingga lebih tersebar. Karena ini darurat, saya katakan darurat karena keyakinan ini sudah mendarah, mendaging dan diyakini oleh ribuan bahkan ratusan ribu orang. Dan di Indonesia, yaitu mengkafirkan selain golongannya, menganggap selain golongannya tidak sah amalannya, apalagi menganggap jalan tunggal masuk surga selamat dari neraka hanya menetapi jamaah. Menetapi jamaah, yang lain tidak. Yang lain tidak sah. Yang lain wajib masuk neraka. Kan seperti itu. Jadi darurat ini, apalagi dengan sekarang dengan terang-terangan. Dia menipu kaum muslimin, menipu jamaahnya, menipu kaum muslimin dengan cara dia membaur dengan baik, menyatu, seakan-akan dia baik, bagus, seakan-akan menipu jamaahnya apa? Karena dia apa? Ngapusi atas nama agama padahal dia sedang berbisnis, mengeruk hartanya orang Islam, mengeruk hartanya orang iman. Ya,
Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Dan sampai sekarang kalau kita lihat kedengkian, pemutus famili masih ada. Kalau nggak memutus famili, coba orang dalam satu grup, yang satu beda kepahaman, dalam satu grup keluarga, ini grup keluarga ini. Lalu yang satu dianggap berbeda kepahaman, dikeluarkan dari grup keluarga. Artinya apa? Artinya berarti memutus. Padahal famili sekarang itu jauh-jauh. Kita bisa berkumpul lebih dekat itu dengan mungkin disatukan, salah satunya wasilahnya adalah grup ini. Ada kok. Nah, makanya saudaraku semua, masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, kita tidak punya niat kecuali niat baik, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita. Oke, salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين